Halo guys, kembali lagi bersama saya Ridwan KW Official. Jadi di depan kita ini udah ada Mio Sporty ya. Jadi kendalanya sebelumnya motor ini kata yang punya itu mati teman-teman, mati atau nggak bisa digas ya. Udah gitu agak lama, udah kondisi motor dingin hidup lagi. Itu biasa dan bukan lagi apa. Itu biasanya yang bermasalah kalau untuk Mio keseringan itu di bagian jarum vakumnya bermasalah ya, atau kompresnya bisa-bisa hilang mendadak. Selain itu motor ini juga sudah berasap teman-teman, bisa dilihat dari lubang knalpotnya tuh oli semua. Jadi nanti akan sekalian kita bongkar. Selain kita bongkar ini akan kita lakukan lemer juga ya teman-teman, atau kita lakukan oversize. Kita tes hidupkan dulu. Nah untuk sekarang udah hidup ya, cuma suara mesinnya agak kasar teman-teman. Ini kemungkinan olinya udah mulai berkurang atau udah mulai habis ya. Jadi sebelumnya motor ini udah sekitar 6 bulan yang lalu ini saya colok ring ya, cuma karena yang punya minta buru-buru jadi ya nggak bisa kita lakukan oversize gitu atau kita lakukan lemer. Sebenarnya emang harus dilemer sebelumnya karena kondisi bloknya itu emang udah nggak memungkinkan teman-teman. Jadi ya baru hari ini sempat diantarkan sama yang punya dan akan kita lakukan oversize. Oke lah, kita bongkarin aja sekalian kita cari tahu apa aja yang bermasalah di bagian dalam mesinnya. Oke, let's go. Oke guys ya, jadi ini mesin udah kita bongkarin. Rupanya yang saya bilang tadi benar. Di sini klepnya padat, sama sekali nggak ada goyang teman-teman. Sementara kalau untuk yang bawah, nah bisa didengar ya suaranya, si goyang. Sementara kalau yang atas itu nggak ada sama sekali goyangnya. Ini makanya sering kali masalah Mio ini sering hilang kompresi teman-teman. Kadang masih jalan terus kita ngerem, tahu-tahu langsung mati sendiri. Itu kalau untuk motor Mio itu jangan sampai klepnya itu kepadatan teman-teman. Dia beda dengan motor Supra dan sebagainya ya. Kalau untuk motor Matic terutama pada Mio ini kalau bisa klep itu setel longgar aja. Kalau bisa suara agak berisik pun nggak masalah, yang penting aman gitu. Itu nggak bakal hilang kompresi teman-teman. Kecuali kalau emang mesinnya udah berasap ya, itu bisa terjadi hilang kompresi mendadak. Dan sementara kalau untuk ini udah camshaft atau noken asin udah kita topkan. Nah ini udah lancar ini ya. Nah udah seperti ini, tapi kondisi klep emang begitu padat. Kemungkinan ini klepnya habis teman-teman, soalnya emang berasap juga. Kemarin waktu kita bongkar 6 bulan yang lalu emang klep nggak ada kita ganti karena masih bagus semua, masih bisa pakai. Tapi ini ya ternyata malah habis nih kemungkinan ya. Oke lanjut kita bongkar lagi. Oke kita tes bongkar, kita lepas dulu headnya. Waduh, tebel banget keraknya teman-teman. Benar saja klepnya habis teman-teman, terlalu dalam ya. Tuh bisa dilihat terlalu dalam. Tes lagi bongkar bloknya. Duh, di dalam bloknya. Oke guys, jadi udah kita bongkar semua dan ternyata di bagian head untuk bagian klep intake ini sedikit bermasalah ya di bagian settingan klepnya. Di bagian sini terutama ini udah cukup dalam banget. Kemudian untuk di bagian botolannya, botol klep atau bos-bosnya ini juga udah dalam, apa udah oblak maksudnya. Nah ini
bos-bosnya ini, bos klepnya atau botol klepnya ya. Ini udah oblak juga, kemudian nanti akan kita ganti sama ini, kita setting ulang ya. Kita ganti rumah klepnya. Dan ini untuk klepnya bisa dilihat udah cocok juga sih. Nah, bisa dilihat kropos-kropos gini teman-teman, parah banget. Kemudian kalau untuk X nya, klep X nya atau exhaust seperti ini, keraknya tebal banget ya. Kemungkinan udah lama ini berasapnya. Dan kita beralih ke bagian blok. Nah, untuk bagian bloknya bisa dilihat celah ring pistonnya itu sama kayak di video saya sebelumnya, terlalu lebar banget, kurang lebih sekitar 2 milian. Celah klepnya ini udah nggak bisa ganti. Sementara kalau misalnya untuk 1 mili aja celah klepnya itu udah bermasalah ya, apalagi sampai 2 mili gini, pasti tebel banget asapnya. Kita cek untuk bagian bloknya lagi. Nah, ini untuk di bagian bloknya bisa dilihat ini terlalu tebel banget, terlalu dalam banget teman-teman. Nah, ini terlalu tebel banget, maksudnya terlalu dalam ya, bukan terlalu tebel, terlalu dalam. Jadi ini harus kita lakukan oversize atau lemer ya. Jadi kalau kayak gini dipaksain untuk colok ring bisa, cuma sifatnya sementara teman-teman, nggak bisa sampai tahan lama ya. Ya kayak seperti inilah, sebelumnya umurnya cuma sampai 6 bulan aja, nggak lama-lama. Ini untuk pemakaian ibu-ibu ya teman-teman, bukan anak muda yang suka bal-balan gitu, bukan. Ini yang pemakaian ibu-ibu. Kalau misalnya sempat anak muda yang makai atau lajang-lajang tanggung, pasti udah parah sih, udah lama berasapnya. Kemudian kalau kita perhatiin di dalam sini tuh ada garis-garis yang agak dalam ya. Nah, itu bisa nampak itu ya, itu garisnya dalam banget teman-teman, hitam. Jadi ya kalau diganti ring aja pun nggak bakal sembuh. Itu tetap kita ganti oversize. Kata yang punya juga dibikin bagus aja katanya, yang penting bisa nggak mati-mati lagi, kemudian nggak gampang mogok, sama nggak berasap lagi lah. Intinya dia pasrahkan semuanya kepada saya. Oke, mungkin kita lanjut ke pemasangannya aja nanti. Oke guys, jadi ini udah kita lemer ya kemarin. Terus seperti ini, bloknya bersih seperti kaca ya, kilat. Oke, paten. Kemudian kalau untuk piston kita menggunakan original ya, atau suku cadang dengan menggunakan kode 5MX teman-teman. Nah, seperti ini dia di dalamnya. Piston kit ini terdapat selain piston, yaitu ada ring pistonnya. Nah, ini kotak pistonnya teman-teman. Kemudian ini kita beli seal clamp-nya ya dari Suzuki. Kemudian di sini ada apa namanya ini, kawat penjepit pistonnya ya, atau spinya atau kipnya. Kemudian di sini ada pen pistonnya, terus ada ring pistonnya ya dengan kode 5MX. Nah, kalau bisa teman-teman bagian dalam kalau bisa gunakan original ya, soalnya biar terjamin. Cuma kalau misalnya biaya tidak mencukupi ya nggak masalah gitu, pakai merek-merek yang menengah-menengah juga oke gitu. Kalau untuk bagian deksel atau headnya, kemarin kan kita settingkan bagian rumah klepnya ya. Nah, ini udah kita lakukan setting ya, udah baru. Cuma kemarin settingannya agak maling teman-teman, jadi kita skir klepnya itu agak lama banget. Kita gunakan bor jadinya, karena kalau pakai
manual pakai tangan tuh nggak bakal siap 1 jam karena baling. Terus untuk botolannya, nah ini kita ganti botol atau bos klepnya ya, ini udah kita ganti juga. Cuma ini kemarin patah karena masangnya agak susah teman-teman. Ini untuk nokoknya pecah bagian ujungnya, cuma nggak masalah, yang penting bagian bos klepnya aman, itu nggak ada pecah, nggak ada sompel ya. Klep juga kita ganti menggunakan yang sedang, karena kalau menggunakan ori semua lumayan habisnya. Kemudian kita untuk bagian packing atau gasketnya kita menggunakan asli ya. Kalau asli dia terpisah teman-teman seperti ini dengan kode 5LW. Packing bloknya, kemudian packing head atau packing dieselnya sama 5LW juga. Dia per lembar gini kalau nggak salah, ini dibanderol dengan harga 5.000 entah 6.000. Kemudian ini sekitar 14.000 entah 15.000 packing headnya, sekitar segitu teman-teman kalau nggak salah ingat ya. Soalnya nggak pakai bon ini kemarin, cuma dikasih tahu gitu aja sama yang jual. Oke lah, mungkin akan kita rakit dan akan kita pasang ya new unitnya. Oke guys, jadi mesin udah kita rakit ya, udah bulat, tinggal masang-masang kap-kap aja, kemudian nanti kita tes hidupkan ya. Kalau untuk piston kita memakai oversize 100 ya, karena kalau untuk suku cadang dari 50 itu nggak ada yang 75, langsung lompat yang ke 100 teman-teman. Jadi mungkin habis ini kalau misalnya habis, kalau emang mau dilanjut sampai oversize 200, mungkin menggunakan piston yang aftermarket ya, yang atau yang biasa, nggak yang asli. Bisa yang menengah, merek TP bisa, NPP juga bisa, RKN juga bisa, banyak sih, tergantung yang punya motor. Nanti kalau misalnya mau ganti blok ya sama aja gitu. Lagian pun untuk harga blok pun juga murah teman-teman, selisihnya dikit kalau sama lemer gini. Oke, mungkin lanjut aja nanti ke bagian pemasangan semuanya ya. Oh ya, kalau untuk motor Matic terutama Mio, kalau bisa nanti setelah ini, sebelum ini kita pasang, nanti akan kita cuci ya. Ini akan kita cuci karena masalah di Mio itu sering, kalau misalnya saya perhatiin ya, sebelumnya itu kalau motor habis bongkar dari tempat bengkel lain, bukan maksudnya bukan jelek-jelekkan bengkel lain atau gimana ya, ini hanya pengalaman saya saja. Jadi kalau misalnya habis dibongkar dari bengkel lain, belum lama terus berasap lagi, kemudian bongkar tempat saya perhatiin di bagian sini, bagian dalam ini nggak pernah dibersihin teman-teman. Sementara kalau Mio ini wajib dibersihkan sih, nggak Mio aja, semua Matic nih ya. Jadi ini kotoran debu-debu ini bisa masuk melalui karburator teman-teman, bisa melalui karburator, kemudian masuk ke ruang bakar. Nah, masuk ke ruang bakar ini nggak bisa dibakar ya teman-teman, soalnya ini kan debu gitu, pasir, jadi nggak bakal bisa kebakar. Jadi efeknya bisa baret ke blok. Selain baret ke blok, ring piston juga terkikis teman-teman, dikit nanti lama-lama habis juga. Nah ini tebel nih teman-teman. Nah, bisa diperhatiin ya. Jadi kalau teman-teman mau bongkar sendiri atau apa, kalau bisa ini dibersihin sekalian teman-teman, jadi biar lebih awet gitu, lebih tahan lama, mesinnya nggak gampang berasap. Soalnya untuk di wilayah perkampungan seperti tempat saya ini aspal masih sedikit teman-teman. Jadi aspal itu hanya wilayah poros-porosnya ya, jalan-jalan besarnya. Kalau untuk daerah gang-gangnya atau jalur-jalurnya itu masih tanah, masih berdebu gitu. Apalagi kalau musim kemarau, habis banyak banget debunya. Oke, nanti akan kita bongkarin aja nih, akan kita cuci ya. Oke guys, jadi ini udah kita bukai box hawanya. Jadi kalau kita lihat seperti ini dalamnya. Oke, kita cek bagian dalam. Bisa dilihat ya,
kotor banget tuh. Jadi itu nanti harus kita bersihin teman-teman, kita cuci aja menggunakan bensin atau deterjen juga bisa, yang penting bisa bersih ya. Soalnya nanti kotoran-kotoran ini bisa masuk ke ruang bakar, ini yang menyebabkan motor sering ngebul ya. Baru dibongkar bentar aja udah ngebul. Nah, bisa dilihat kotor banget. Oke lah, langsung aja kita eksekusi. Biar lebih mudah menggunakan gini aja ya teman-teman, botol gini terus ini dilubangin biar keluarnya gampang seperti ini, nyiramnya pun gampang, mudah. Oke, jadi semua udah kita cuci teman-teman. Untuk tutup boxnya, kemudian boxnya seperti ini kita lihat bagian dalamnya. Nah seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya, udah nampak warna hitamnya, udah bersih. Kalau itu bekas lap ya teman-teman, itu bekas lap, serpian lapnya. Lapnya udah beredel, jadi ya seperti ini. Nanti kita semprot juga hilang. Keywordnya kita rakit ulang ya. Oke guys, jadi seperti ini kondisinya, udah kita pasangin semua, udah rapi, tinggal tes hidupkan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi udah hidup mesinnya, gas-gasannya pun enak, tariannya udah enteng teman-teman. Langsamnya kurang sedikit. Idlingnya nanti akan kita setel ulang. Oke, mungkin segini aja video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye bye. Oke guys, segini aja video dari saya. Thanks for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like dan juga komen, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe seperti ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate dan terbaru dari saya ya guys. Dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Saya Ridwan KW, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye bye.